أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatil dzalika al-fawzul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzkuru min mahasinal mautikum. Wa qala ta'ala aidan inda dzikri awliya Allah tanzilur rahmat. Terima kasih kepada Ashabul Bait yang telah memberikan
waktu, tempat, dan kesempatan kepada pribadi kita untuk mengisi acara haulan ataupun acara manaqib perjalanan singkat sejarah orang-orang yang dimuliakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Segala puji bagi Allah dan kita buktikan dengan syukur atas segala karunia-Nya dan rahmat-Nya. Dengan rahmat Allah kita berkumpul, dengan rahmat Allah kita bertemu dan juga melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat mulia. Para malaikat rahmat sekarang sedang berada di sekitar kita untuk menaungi dengan sayap-sayapnya. Mereka menyaksikan ada misi dua macam malaikat. Pertama, memohonkan ampun kepada kita, mengabulkan undangan, dan yang kedua mengaminkan doa-doa kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam juga kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, untuk pembacaan manaqib di antara sekian banyak wali Allah yang kita undang malam ini adalah kebanggaan kita, kebanggaan Kalimantan, dan bahkan kebanggaan Asia. Beliau adalah datuk kita, Datuk Lampayan yang nama aslinya adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah. Jadi kalau kita memantau kelahiran beliau itu di saat waktu Islam belum berkembang, di saat Raja Banjar yang ke-14 yang bernama Tahliliyah pada tahun 1683. Beliau berkuasa sampai tahun 1460. Di saat waktu itulah lahirnya ulama besar Kalimantan, yaitu datuk kita, guru kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di saat waktu Raja Banjar yang ke-14 yang bernama Tahliliyah. Ini nama-nama Raja Banjar mulai Tahliliyah sampai kepada Tamjidiyah, kemudian Tahliliyah, di bawah disambung karena Islam sudah ada pada waktu itu. Islam pada tahun 1485 di saat kerajaan Pangeran Suryanata. Cuma pada waktu itu Islamnya belum sempurna, belum bisa dimantapkan karena Islamnya dicampuri dengan agama-agama Hindu pada waktu itu. Jadi lahir beliau di saat kerajaan Banjar yang ke-14 bernama Tahliliyah, dan berpindah raja yang ke-15 yang bernama Tamjidiyah, anak beliau, putra beliau, dan kerajaan dipindah ke Keraton Pasayangan Martapura. Dan itu di saat waktu mengandung seorang ulama besar Arif Billah yang bernama Syekh Muhammad Arsyad atau Datuk Lampayan. Mama beliau ditamui Lailatul Qadar. Jadi ditamui Lailatul Qadar ini menggambarkan artinya bahwa beliau bakal menjadi orang besar. Lalu di saat kelahiran beliau pada waktu itu beliau diberikan keistimewaan oleh Allah, keistimewaan berupa ahli melukis, ahli kaligrafi. Ayah beliau Abdullah ahli ukir. Jadi mulai keahlian itu Raja Tamjidiyah
ingin menyalurkan bakat beliau, akhirnya dimintalah beliau untuk tinggal di istana untuk disekolahkan dengan yang lebih layak. Karena beliau lahir di Kampung Gudang, Gebang, daerah Kermayan, di makamnya bapak beliau. Dan di situ keahlian beliau dinampakkan oleh Allah, akhirnya beliau dibawa ke istana raja, yang membawa adalah Raja Tamjidiyah. Perkembangan beliau semakin pesat pada waktu itu, kecerdasannya, kepintarannya, kemudian kecerahannya. Akhirnya beliau pada waktu itu dijadikan sudah mulai berusia sudah remaja sampai kepada batas dewasa. Beliau dijodohkan dengan seorang perempuan cantik di kampung beliau yang bernama Datuk, Masya Allah, menulis tidak banget. Pokoknya ada perempuan cantik lah dikawinkan ini. Dan pada waktu perkawinan masih bulan madu, perkawinan antara beliau, di saat istri beliau hamil 4 bulan, beliau dikirim ke Makkah Mukarramah. Sebelum ke Makkah Mukarramah, beliau diinapkan dulu di Belitung, di Kuwen, dan dibikinkan sebuah kapal perahu dari ulen, namanya ulen Manang. Dicari di Belitung, ulen Manang itu artinya ulinnya aneh, ulen timbul. Ulen itu ada di dalam timbul. Setahun beliau di Kuwen, kemudian diberangkatkan ke Makkah. Kalau kita hitung keberangkatan beliau dari Banjarmasin ke Saudi Arabia, usia sidin 35 tahun. Kemudian mengaji di Makkah dan Madinah, itu jumlah lamanya 35 tahun. Jadi kalau 35 tambah 35, umur 70 tahun. Kenapa pada waktu di Makkah ada adik beliau yang bernama Zainal Abidin, pada waktu itu berangkat haji dan menghabarkan bahwa anak yang ditinggalkan sudah mulai dewasa dan remaja yang bernama Syarifah. Di keremajaan anak beliau, mungkin bisa membayangkan usianya sekian dan wajahnya kayak ini. Akhirnya beliau pada waktu itu menikahkan Syarifah di Makkah, di samping Baitullah. Saksinya Syekh Muhammad Saman Al-Madani dan Syekh Sulaiman Kurdi. Saksi pernikahan, karena beliau ada hak ijbar. Hak ijbar itu baik kai atau bapak yang punya anak perempuan usia 14, 15 sampai 17 yang boleh dikawinkan tanpa disaksikan oleh anaknya. Itu namanya wali mujbir. Beliau wali mujbir dan ada hak ijbar untuk menikahkan anak meskipun anaknya ada dinikahkan di Makkah, anaknya di Banjarmasin. Akhirnya jadi terjadilah pernikahan anak beliau yang bernama Syarifah. Yang menyaksikan adalah Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, perguruan sidin, dan perguruan sidin yang kedua yaitu Syekh yang bernama Sulaiman Kurdi. Setelah pernikahan, kemudian usia 70 tahun beliau, usia berangkat 35 tahun, kemudian usia mengaji di Makkah Madinah 35 tahun, jadi jumlahnya 70 tahun. Jadi beliau di usia 70 tahun masih hendak menuntut mengkaji ilmu pengetahuan ke Mesir, menambah 5 tahun lagi. Umur 70 tahun, kalau kita bayangkan kita di Kalimantan, ini kadang ada pacaran untuk ilmu lagi loh, di kampung orang. Jadi artinya menggabungnya dada sini hendak mengaji ke Mesir, tapi namun guru-guru sidin itu menangati. Artinya ilmu sampeyan itu sudah mumpuni, sudah diakui, dan Kalimantan Indonesia sedang berharap dalam ilmu kalian. Jadi 4 serangkai. Ada 4 serangkai pada waktu itu beliau Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rahman Al-Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, Naminatul Sidin. Jadi anak sidin kan dikawinkan dengan Abdul Wahab, Abdul Wahab kawan sidin di Makkah. Bibi ini ada di Banjar, perkawinannya di Makkah. Jadi Allah menguji ilmu sidin.
Lalu akhirnya karena petuah guru-guru sidin agar pulang ke Indonesia, dan Indonesia Kalimantan sangat mengharapkan ilmu beliau, akhirnya berangkatlah beliau 4 serangga ini menuju ke Indonesia dari Jakarta, Pulau Jawa. Jadi di Jakarta bertahan beberapa hari dan membetulkan beberapa kiblat di masjid di Jakarta. Akhirnya beliau pulang ke Kalimantan. Pulang di Kalimantan, di situ Raja Belanda, Gubernur Belanda pada waktu itu mentes menguji beliau berapa ketinggian kedalaman air di laut yang kita lewati ini. Dengan maunah keramat sidin, tanpa ada ukuran takaran, beliau langsung menyebut sekian meter panjangnya, langsung diukur oleh Raja Belanda tadi sampai ke bawah, tepat apa yang disebut oleh beliau ukuran kedalaman air. Menyeberang ke Kalimantan, ternyata sampai ke Martapura, anak yang dinikahkan di Makkah tadi ternyata sudah balakian, bahkan 4 anaknya. Anaknya lawan laki di Banjar, laki di Banjar Usman ngarannya. Laki Usman, ada pun laki di Makkah Abdul Wahab Abu Bisis gitu kan, beranak 4. Dato Ahmad Belimau, anak dari Seripah nih, Dato Ahmad Belimau, kemudian Dato Arsyad Lamak di Pagatan, kemudian Dato Salahuddin di Taniran, gitu kan, lawan Dato Abdul Hamid di ujung Pandaran Sampit. Itu anak pertama perkawinan di Banjarmasin. Lalu karena beliau diberikan ilmu yang luas oleh Allah Ta'ala, ilmu macam-macam ilmu lah, ilmu fikih, ilmu tauhid, tasawuf, bahkan beliau mampu juga ilmu fisika, kimia. Jadi ada sekitar 40 ilmu yang dikuasai sidin. Jadi diuji sampai ke Banjar. Anak yang dikemunakan di Makkah ternyata bagian banakan dulu di Banjarmasin. Ini kayak apa solusinya hukum, beliau ahli fikih. Ini beliau ahli fikih. Jadi di situ sama-sama sah di Arab Saudi karena beliau wali mujbir, anak yang bujang itu beliau berhak mengawinkan tanpa sepengetahuan anaknya dan hukumnya sah. Di Banjarmasin pun juga tanpa wali mujbir, beliau pakai wali tahkim, hukumnya juga sah, sama-sama sah. Jadi kayak apa caranya, beliau kan ahli ilmu lah, dicoba oleh Allah untuk menghadapi masalah nih, dipasah. Jadi dipasah, diukur, ditanding siapakah yang paling awal nikah, yang paling pertama nikah di antara dua laki ini. Namunnya ini dua apa nyaman aja digabungkan. Panjul laki 2. Ini laki 2, anak 4 sudah. Jadi diukur, ternyata diteliti tadahulu di Makkah nikahnya. Jadi tadahulu di Makkah karena si Usman laki tadahulu ini orang Banjar, ini kan termasuk juga ahli ilmu, ulama juga orangnya lah. Beliau menerima apa keputusan agama, dipisahkan. Artinya dipisahkan nih bukan menunggu iddah, menunggu apa, langsung cerai. Bukan cerai, tapi dipasah. Ini bukan cerai namanya lah, tapi pasah. Nah, dipasah itu dibatalkan seluruh persepsi pernikahan waktu dulu. Kayak apa perasaan Usman? Kepala keraya. Jadi melihat apa dipasah oleh Abah sendiri, akhirnya beliau menerima ikhlas apa keputusan agama, keputusan Allah, dan kemudian dilangsungkanlah lagi perkawinan selanjutnya dengan Abdullah Bugis. Jadi Abdullah Bugis beranak satu perempuan yang bernama Fatimah, pengarang kitab Perukunan Besar. Jadi disinilah Allah menguji ilmu yang diberikan Allah kepada beliau. Ini siapapun yang tidak punya pengalaman kalau memecahkan masalah anak lelaki 2 nih.
Kalau masalah wali lah. Dulu pernah kejadian, ada seorang perempuan mau nikah dengan pacarnya, kemudian orang tuanya, bapak walinya ini sudah hampir 30 tahun pada pernah pulang. Jadi solusinya dinikahkan oleh dan sanak abahnya. Karena abahnya kada datang selama 30 tahun, abahnya kemana kada tahu. Dikawinakan. Kenapa setelah 1 bulan perkawinan datang abahnya juga. Jadi datang abahnya gempar lagi nih kan, gempar. Tapi yang namanya agama itu solusi lah. Pecah apapun masalah pecah terus. Jadi di saat kedatangan abahnya, otomatis pernikahan batal dan dipasah dan kemudian ada hukum iddah karena menghalalkan yang sudah berupaan tadi 2 bulan berupaan tadi. Jadi beda laki protes kalau terima. Tapi ternyata setelah didatangi oleh Moy setempat menjelaskan hukumnya kayak gini. Jadi terpaksa dia menuruti apa kata hukum. Bilanya kada baidah hukumnya zina. Bilanya baidah wati subhat halal selama 2 bulan. Tapi harus ditalak dan diidahkan 3 bulan 10 hari menunggu pulangnya dikepulakan. Nah, jadi sini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau lah dicoba oleh Allah Ta'ala dengan ujian anak sidin seorang. Makanya beliau gudangnya ilmu, dan beliau termasuk menguasai bermacam-macam ilmu. Masalah itu sepele bagi dia. Nah, jadi disinilah kita sekadar mengabulkan najib lah, mengajukan hajat najib untuk pembacaan manaqib oleh Allah yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah. Jadi mudah-mudahan karena waktu kita sudah landung, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akan menjadi pengkifarat penghapus dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita dan dosa guru kita. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Allah jalla wa ala Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah,
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين يا الله يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا كريم واعف عنا يا أرحم الراحمين سبحان الله وسبحان كل ما سبحان وبارك كل ما سبحان من جعل شيئا أن يكون وكن فيكون سبحان من جعل بين الكاف والنون مبارك برحمة وكمال وحلنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك جعلت سورة ياسين من قرأها ولمن قرأ وكشف وفقوات وفدواء وفعل وفقرك وفسلامات وفعل وسمعت على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعمل التعبد الصحيح بها خير الدار ودافر وفقر يا قاضي الحاجات ودافر بحاجتنا يا الله وجعلنا رحمة وجعلنا يا رحيم اللهم وصل وبارك وتقبل هدية بالغة ما بارك قبل وسبحناه وعلى نور ديرة شرف النبي صلى الله عليه وسلم ثم سوف مثل سوف قل يا صحابة وقرابة رسول الله أجمعين ونتمنى من دعا في أرض سنة إلى يوم الدين ثم سوف مثل سوف ذلك إلى أرواح أبد العباد المجتهد المقلد في الدين والعلم العلم والمعزين والقراء والمبشر والمسلم الصوفية المحقق ثم سوف مثل سوف ذلك إلى أرواح أمة المسلمين المسلمات والمؤمنات من الصالحين والصالحين وصلنا روي شيخنا وعرف الله ومن أرشد بن عبد الله البنجري اللهم اجعله فداء من النار وعتقا من النار وحجابا من النار ونجاة من النار وسلامة من النار ومغفر له ورحمه واعف عنه واكرمه ذو الوسيم دخله وجل جنة ما سرور اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره قبرا مهلكا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.